Oke guys, ini barusan si gendut udah bikin air panas. Tuh asapnya mendidih banget. Dan kita campur dengan air dingin supaya jadi air anget guys. Dan kira-kira karena baby seperti ini lumayan sensitif dengan air yang terlalu panas dan terlalu dingin ya. Jadi kalian ukur aja kira-kira seberapa air yang pas buat musang baby kalian guys. Nah, berkali-kali banyak yang tanya, musang baby itu boleh dimandikan apa enggak sih? Jawabannya adalah ketika terpaksa banget ya, kayak gini. Ini kotor banget sampai bulunya lengket-lengket kayak begini, guys. Tuh. Lengket-lengket semua. Nah, kalau musang baby dibiarin seperti ini dia bakalan mengganggu kesehatannya gitu. Jadi musang baby kalian bisa sakit dan berbahaya buat nyawanya, guys, bahkan ya. Jadi boleh, jawabannya boleh dimandiin asal yang pertama adalah cepat. Prosesnya harus segera selesai. Kemudian yang kedua adalah tepat. Jadi cara-caranya, triknya itu juga harus benar. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah menggunakan air hangat. Kemudian yang kedua adalah cepat dikeringkan, gitu guys. Yuk sekarang kita mandiin si Kimi, baby Siti guys. Nah, jadi biar dia nggak kaget karena ini baru pertama mandi, masukin dulu dari ekornya guys. Masukin dulu dari ekornya, habis itu biarin dia berpegangan di pinggir. Kayak gini sampai dia agak tenang, baru dibasahin sedikit demi sedikit. Nah gini guys, gunanya air hangat itu juga supaya musang kalian itu nggak terlalu shock. Nah jadi kayak begini nih biar nggak terlalu shock dan nggak terlalu stres, karena kalau shock itu nanti bisa ini guys berbahaya buat musang kalian. Dulu Pak Pet pernah pertama mandiin musang baby ketika masih belum berpengalaman ya, pakai air dingin itu langsung mati seketika guys, karena shock berat dia kena air dingin. Tapi kalau kena air hangat kayak gini, ini dia bakal lebih merasa nyaman dan tenang gitu guys. Dan nggak rawan masuk angin juga musang kalian ya. Musang itu juga bisa masuk angin. Ciri-cirinya nanti perutnya bakalan kembung, susah buang air, dan biasanya disertai dengan mogok makan guys. Ini perlu disabun apa enggak? Boleh disabun nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau Pak Pet kalau masih baby banget kayak begini itu jarang disabun. Yang penting kotorannya udah nempel, yang kotoran yang nempel udah ini semua ya, udah hilang semua, itu udah aman sih. Kalian gosok-gosok bagian yang lengket-lengket guys, karena itu bagian yang paling berbahaya buat musang baby kalian. Dan penggunaan air hangat ini juga bisa menambah waktu kalian untuk memandikan. Kalau pakai air dingin itu kan harus cepet banget. Kalau pakai air hangat gini, jadi kalian bisa lebih puas mandiinnya guys, karena waktunya lebih panjang. Karena si musang nggak rawan masuk angin ya. Nah kalau sekiranya kotoran-kotoran yang tadi nempel udah hilang, oh ini dia pup guys. Tuh, pupnya udah bagus. Karena si Kimi nih dia udah makan pisang dan ayam rebus tuh. Jadi pupnya udah keras ya. Ini dan kita bersihin lagi guys. Mumpung dia masih mandi. Dan kita cek sekali lagi apakah yang badannya nempel-nempel tadi lengket-lengket udah hilang semua kotorannya. Karena udah hilang jadi kita selesai aja guys, biar nggak terlalu lama ya. Nah pertama kalian bisa pakai anduk dulu untuk mengeringkan badannya ya. Kita di luar aja biar agak terang, karena di dalam kamar mandi agak gelap guys. Nah kita andukin gini. Oh iya, sebelum dimandiin usahakan
kalian potongin kukunya ya. Itu nggak cuma berlaku buat musang baby, tapi buat musang dewasa juga kayak gitu. Karena kuku yang panjang itu akan mengganggu proses memandikannya. Ketika memanjat kayak gini, ini tangan kalian bisa lecet semua guys kalau belum kalian potongin kukunya ya. Jadi pastikan musang kalian itu udah dipotongin kukunya guys. Gunakan handuk yang lumayan tebal supaya ini cepat keringnya guys, dan bisa menampung air dengan lumayan banyak ya. Jadi daya serapnya itu tinggi gitu guys. Nah, ini dia si Kimi udah tambah cantik guys habis mandi. Kalau tadi bulunya masih lepek semua ya, masih lengket-lengket. Nah, setelah diandukin, ini masih belum maksimal ya keringnya. Jadi kita bisa gunakan tisu kering supaya benar-benar kering secara maksimal. Yuk kita ambil tisunya dulu guys. Oke. Ini dia si Kimi, baby Kimi. Baby Kimi yang insya Allah nanti bakalan dirawat oleh kakak Nord supaya karakternya bagus guys. Jadi kita bisa gunakan musang masteran ya kalau orang bilang ya. Apabila kalian punya musang yang karakternya benar-benar bagus kayak gitu, itu bisa dibuat sebagai masteran untuk musang lain supaya karakternya juga bagus gitu. Nah ini yang Pak Bet bilang tadi, penggunaan tisu kering ya. Karena tisu kering ini nggak cuman mengeringkan bagian-bagian bulu, tapi juga sampai menyerap air yang ada di permukaan kulit si baby musang guys. Nah kalian tinggal sediain aja tisu kering sebanyak-banyaknya. Makin banyak stok tisu kering kalian, maka semakin maksimal juga proses pengeringan dari baby musang kalian guys. Ini itu dia. Dan kuncinya ya di tisu keringnya ini guys. Karena tisu kering ini benar-benar membantu ya, membantu mengeringkan dengan maksimal gitu. Jadi yang nggak kejangkau oleh handuk itu bisa dijangkau oleh tisu kayak begini. Kalau di rumah kalian nggak ada tisu, usahakan jangan dimandiin dulu ya musang babynya. Takutnya nanti musangnya kedinginan, masuk angin, kembung, mogok makan, terus mati guys. Itu yang kebanyakan orang lakukan ya. Karena pernah ada yang komplain, Pak Pet, kata Pak Pet boleh mandiin baby musang, tapi baby musang saya mandiin malah mati kayak gitu. Nah itu karena mungkin kalian tidak mengikuti prosesnya dengan seksama ya, dengan lengkap kayak gitu. Jadi sepotong-sepotong. Jadi nggak bisa sembarangan guys, karena musang baby ini memang dia masih rawan. Jadi nggak boleh kepanasan, nggak boleh kedinginan gitu. Itulah kenapa kalau nonton video itu jangan di skip guys. Jadi supaya jelas proses demi prosesnya ya. Ini jadi kalian bersihin terus guys sampai bener-bener nggak ada air yang tersisa di badan si baby musang. Ini. Tuh lihat wajahnya udah balik lucu lagi guys. Tadi gara-gara kotor dia nggak terlalu lucu. Tapi sekarang udah balik lucu lagi tuh. Nah ini dia guys, si Kimi udah mandi tuh, wajahnya udah lucu banget tuh, udah nggak ada lengket-lengket lagi. Dan sekarang lagi digendong sama si Mbah gendut. Lagi mainan guys dia guys tuh. Jadi buat kalian yang punya musang baby baru dipisahin dari induknya, kalian harus rajin-rajin ajakin mainan, kalian rajin-rajin handle ya, supaya si baby ini dia nggak kepikiran induknya terus guys gitu. Jadi biar berpikir bahwa kalianlah pengganti dari si induk gitu ya. Oke, mungkin itu dulu guys video kita kali ini. Sampai jumpa di video Kimi selanjutnya. Kimi Kimochi. Dadah.